Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa di dalam acara doa pagi di hari yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Sebelum kami melangkah ke dalam aktivitas kami selanjutnya, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, kami mau nikmati syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya bacakan ayat yang diambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya ulangi lagi, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan, tema pagi ini adalah hidup ini penuh perjuangan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita tidak hidup berleha-leha, hidup hanya menunggu dan menanti, tapi hidup kita adalah hidup yang berjuang, hidup yang penuh perjuangan, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, berjuang dalam hal apa, saudara-saudara? Dalam ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan, untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, itu juga perlu perjuangan. Kita juga harus berjerih lelah. Saudara, ketika kita menerima Injil, waktu kita beribadah, maka kita berusaha mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dengan ibadah kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh. Dan dengan iman yang bertumbuh, kita bisa hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan, saudara-saudara. Ketika kita beribadah, iman kita mulai bertambah dan bertambah menurut apa yang kita dengar. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saat kedatangan Tuhan kembali, Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang yang setia, yang semakin mendekat kepadanya. Dan ketika saat-saat itulah kita akan menghadapi banyak pencobaan rohani dan penganiayaan, dan banyak penipuan-penipuan ajaran-ajaran palsu.
Kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan agar tetap berpegang teguh kepada iman Kristus dan iman rasuli dalam perjanjian baru. Untuk itu kita harus berusaha keras, kita harus berjuang keras agar tidak tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, oleh tipu daya pendusta-pendusta. Mereka yang murtad dalam gereja akan muncul hamba-hamba Tuhan yang karunia-Nya luar biasa dan diurapi dengan heran oleh Allah. Tetapi mereka kemudian murtad dari iman dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran palsu, karena urapan dan semangatnya yang dulu itu membuat banyak orang akan mengikuti mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Saudara-saudara, untuk itu kita harus lebih banyak usaha, kita harus lebih berjuang keras, berjerih payah, supaya Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap kuat dan setia kepada firman yang murni. Roh Kudus akan menuntun kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita harus tetap semangat, harus tetap kuat untuk setia beribadah, setia berpegang kepada firman yang murni. Tuhan kiranya tolong kita, memberkati kita dengan firman yang murni. Roh Kudus menuntun kita supaya kita makin mengerti mana yang benar, mana yang palsu. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-3, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita supaya kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Kita harus berjerih lelah di dalam hidup ini supaya melalui kita banyak dapat mengingatkan teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga tetap setia, tetap semangat beribadah, tetap kuat berpegang di dalam Injil yang benar. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan kiranya tolong saudara, Roh Kudus berikan kita pengertian supaya jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga,
Kami berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini datang kepada kami, mengingatkan kami, mengajar kami supaya kami harus semakin giat, kami harus berusaha, kami harus bekerja keras menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ajar kami supaya kami tetap setia, bertekun di dalam persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur supaya firman-Mu mengajar kami supaya kami dapat mengerti di hari yang terakhir banyak nabi-nabi palsu, banyak pemberita-pemberita, pembohong, pendusta yang banyak menyesatkan banyak jiwa. Kuatkan kami, pakai kami, berkati kami ya Tuhan, supaya melalui kami jiwa-jiwa yang lain juga diberkati, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang saat ini sedang susah. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Bekerja dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Engkau sudah menyembuhkan orang lain. Kami berdoa supaya mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, kuasa Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi rumah tangga. Tuhan berkati, tambahkan sukacita, kerukunan baik suami istri, anak-anak, orang tua Tuhan. Satukan mereka di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga supaya jemaat Tuhan semakin setia, semakin semangat datang beribadah kepada Tuhan, makin mengerti rencana-rencana yang akan datang di hari-hari yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Bekerja terus dan kami percaya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Ajar kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.